Selamat berjumpa kembali untuk semua para sahabatku. Pertanyaan dari beberapa orang kawan perlu saya jawab. Bagaimana ciri khas tanaman yang mampu di stek atau yang tidak mampu di stek? Tentu yang sebelumnya barangkali sudah pernah saya nyatakan bahwa tumbuhan yang memang pada hakikatnya itu semua mampu untuk di stek. Sebab apa kawan? Faktor tumbuhan itu mampu di stek karena faktor temperatur. Dimana kalau tumbuhan ketika untuk mempertahankan hidup agar bertahan, tentu saja dengan kita memotong ranting otomatis punya bela diri atau pembelaan agar tumbuhan ini tetap hidup. Ini adalah naluriah dari semua tumbuhan yang kita itu hanya sebagai manusia, kira-kira logikanya seperti itu. Kemudian ada faktor-faktor bahwa dimana kalau tumbuhan itu memang tidak cepat membusuk, otomatis lama-kelamaan organ dari tumbuhan atau ranting yang di stek tentu akan mengeluarkan akar untuk mempertahankan generasi ke depannya, yaitu dengan cara-cara tumbuhan itu sendiri atau enzim-enzim zat-zat pertahanan dari tumbuhan itu sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup ke depannya, walaupun itu dengan cara-cara misalnya stek. Banyak yang membedakan mungkin tumbuhan-tumbuhan yang berkulit tebal atau berkulit tipis. Tetapi satu hal kawan, yang jarang diungkap bahwa tumbuhan sulit di stek itu karena apa? Mungkin karena genetikal sebuah penyakit di mana yang tidak jelas kita ketahui. Kadang-kadang tumbuhan itu sangat mudah kita jumpai, tetapi kenapa sulit untuk kita lakukan stek? Walaupun tumbuhan itu ciri khasnya mudah di stek, tapi sulit. Seperti tumbuhan buah doro. Kita berikan sharing ini, semoga ini bermanfaat. Sebab ini ada hubungannya dengan kenapa buah doro itu dari dulu saya memperkirakan sangat besar tetapi menjadi kecil. Itu faktor genetik penyakit bawaan yang menghinggapi penyakit pada tanaman buah doro, sehingga buah doro yang kita dapati sekarang sangat kecil-kecil. Kita ambil samplingnya. Ini pohon buah doro kawan, juga dalam fase-fase pembungaan. Juga tanaman ini karakternya khusus, kadang-kadang sulit di mana fase vegetatif, fase generatif sulit dibedakan. Coba lihat kenapa harus ada semut seperti ini. Pertanda tumbuhan ini memang ada serangan penyakit. Nah, ini yang saya katakan kenapa seperti pohon doro itu sulit untuk di stek. Saya potong kawan, ini sebagai sampling, saya potong saja sampai sini nggak apa-apa. Saya lanjut yuk. Dalam unggahan video saya kawan yang beberapa bulan yang lalu, saya lupa tanggal bulannya. Ini adalah penyakit buah doro, tampak kecil-kecil seperti ini, bintik-bintik kecil seperti ini kawan. Nah, ini selalu ada. Nah, ini kalau coba dengan tangan saya garuk kawan, Anda jangan meniru kawan, barangkali ini bisa alergi atau lain-lain, kuku, sela-sela kuku sahabatku semuanya. Nah, seperti ini, tampak darah seperti ini, warnanya akan merah seperti ini. Jadi bintik-bintik seperti telur-telur kecil nempel sini. Ini berasal dari tumbuhan apa? Berasal dari benih penyakit yang datangnya dari mana? Saya pun juga
sangat tidak jelas. Tetapi jenis tumbuhan ini selalu ada demikian. Oleh sebab itu, di alam yang luas sering saya atau lahan yang luas sering saya jumpai tanaman ini selalu demikian. Jadi selalu kering, kemudian kering tumbuh tunas lagi seperti itu. Nah, ini adalah salah satu penyebab bahwa tumbuhan ini buahnya akan sangat kecil. Kita boleh menyebut apel indi atau buah doro. Tradisional variet yang sejak dahulu kala ada pada lahan kita atau geografi kita, sangat banyak sekali kawan. Nah, kemudian pada fokus intinya bahwa tumbuhan seperti ini sangat sulit untuk di stek. Ini yang perlu sahabatku ketahui bersama. Karena apa? Karena ada penyakit bawaan genetikal seperti ini. Tentu saja semua tumbuhan yang sulit untuk di stek, salah satunya adalah jenis tumbuhan pohon doro. Walaupun ini kelihatannya sangat tipis, kulitnya sangat mudah. Inilah penyebab kenapa tumbuhan apel India atau pohon doro ini sulit sekali untuk kita stek, kawan. Salah satu penyebabnya ternyata ada penyakit bawaan genetik. Mungkin saat kita mengambil ranting kelihatannya sangat sehat. Tetapi bagaimana kalau dengan sendirinya tanpa kita ketahui timbul bintik-bintik seperti ini, seperti jamur kulit, tetapi seperti bintik-bintik telur kecil-kecil atau telur belalang. Tapi kalau kita remas seperti ini akan berwarna merah seperti darah. Saya tidak memaparkan bagaimana tumbuhan itu sulit di stek karena faktor-faktor apapun, tetapi saya memberikan sharing bahwa salah satu kenapa tumbuhan sulit di stek, saya buat contoh adalah pohon doro karena faktor genetikal penyakit bawaan. Menurut saya sangat reality sekali bahwa bagaimana ranting atau tumbuhan itu sendiri mampu untuk kita stek. Kalau memang ada genetikal penyakit bawaan, tentu saja akan sulit kita lakukan stek untuk berhasil jika seperti tanaman pohon doro ini. Saya memberikan sharing sekali lagi, kenapa tanaman pohon doro sulit di stek. Salah satu faktor adalah pohon doro ini punya genetikal penyakit bawaan. Jadi kalau sudah genetikal penyakit bawaan seperti ini, mustahil atau sangat sulit untuk kita lakukan stek. Sebab untuk mempertahankan generasi kedepannya dengan cara stek, tanaman ini sangat sulit sekali untuk berhasil menumbuhkan akar. Sebab ada genetikal penyakit bawaan. Barangkali tanaman jenis-jenis yang lain, jenis kulit tebal atau kulit tipis, atau jenis apapun, mungkin tanpa indera kita, mata kita melihatnya barangkali juga ada penyakit-penyakit genetikal. Tetapi pada dasarnya kalau memang tumbuhan itu sehat, pasti bisa di stek. Sebab apa? Dengan temperatur yang sangat baik, ketika ranting-ranting ini tidak membusuk, otomatis lama-kelamaan tumbuhan sendiri akan menumbuhkan akar untuk mempertahankan diri. Sebab akar adalah nyawa sebuah tanaman, di mana tanaman kita akan menumbuhkan akar akan berkembang biak, menyerap nutrisi. Pada hakikatnya akar adalah nyawa sebuah tanaman. Tumbuhan yang sulit di stek salah satunya adalah pohon doro, sebab pohon doro ini sulit untuk kita lakukan stek. Penyakit genetikal bawaan adalah salah satu penyebabnya. Semoga bermanfaat, kawan.